Oke, welcome to Total Politik. Lebih santai, lebih slow karena ini situasi hari ini penularan COVID-19 begitu masif dan sebaiknya kita kalau nongkrong dan ngobrol lama-lama dan jangan berkerumun dilakukan di outdoor aja. Nah, gue lagi mencoba untuk bikin konten outdoor agar tidak terjebak dalam satu ruangan lah gitu, yang mana potensi penularan COVID-nya jadi lebih besar, katanya sih begitu. Dan gue mencoba untuk mempercayai ilmu pengetahuan. Nah, karena hari ini kita mau bicara soal ilmu pengetahuan juga. Nah, ini gue akan membahas soal pernyataan Joe Biden yang mengatakan bahwa mungkin saja 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam gitu, dan hidup di bawah permukaan laut. Nah, baru-baru ini gue mengadakan podcast gitu ya, diskusi bersama dengan Infit ya, bantuin Infit lah, itu sebuah NGO yang sangat reputable dan aktif di dalam isu-isu lingkungan. Nah, di dalam studi-studi mereka, gue mendapatkan banyak data-data lah bahwa Indonesia ini ternyata memang negara dengan peringkat kelima yang penduduknya, populasinya hidup di bawah titik elevasi pantai gitu. Jadi dia berada di peringkat kelima ya kan, di bawah elevasi pantai yang lebih rendah gitu lah kira-kira. Jadi penduduknya berada di bawah permukaan laut. Nah, yang mana diprediksi bahwa tahun 2070 sampai 2100 akan ada 4,2 juta orang yang akan hidup di bawah permukaan laut di Indonesia. Jadi banyak sekali, 4,2 juta penduduk itu ya yang akan hidup dengan ancaman banjir permanen. Jadi banjir ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat serius ya di Indonesia, dan banjir sungai-sungai itu diperkirakan mencapai 1,4 juta terdampaknya pada tahun 2035 sampai 2044. Jadi memang soal bagaimana air laut, air yang akan menenggelamkan daratan itu memang menjadi sebuah ancaman yang sangat berada di depan mata sebenarnya di Indonesia melalui berbagai macam riset dari lembaga-lembaga internasional gitu. Jadi ada istilahnya itu climate departure. Itu adalah sebuah istilah yang melihat bagaimana adanya perubahan normal, tidak normal, perubahan lagi. Jadi ada sebuah situasi baru yang mana manusia di sini harus menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan gitu. Yang mana titik-titik yang menjadi climate departure itu adalah titik-titik potensial di dunia ini. Ya, daerah-daerah potensial di waktu dan tempat tertentu akan mengalami perubahan-perubahan suhu dan mengalami perubahan-perubahan iklim gitu. Terkait dengan pernyataan Biden bahwa Jakarta potensial gitu ya untuk menjadi daerah yang diancam oleh keberadaan air laut, ini menjadi sangat masuk akal gitu. Bahkan hari ini kalau lu lihat report-report ada musola yang udah terendam oleh banjir rob gitu, misalnya di pinggiran pantai Jakarta. Ketika situasi kayak begini ya, ya mungkin aja ini akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Jadi masyarakat kita bakal panik dengan ancaman lingkungan. Di satu sisi nih, Biden nih akan menjadi, pernyataan Biden ini menjadi brand, sekaligus menjadi brand ambassador gitu dari gerakan-gerakan perubahan iklim gitu. Yang mana gerakan-gerakan perubahan iklim ini yang memang sangat masif di seluruh negara-negara dunia ketiga yang dikampanyekan oleh negara-negara yang menganggap dirinya adalah bagian dari leading country gitu untuk menekan emisi dan menurunkan suhu bumi di tahun 2050 targetnya. Nah, makanya ada kesepahaman yang membuat negara-negara di seluruh dunia itu menerima strategi bersama ini, menerima kolaborasi bersama ini agar penurunan suhu itu dapat
segera dicapai di pertengahan abad, itu kira-kira tahun 2050 atau 5 tahun setelah Indonesia merdeka 100 tahun gitu. Nah, inilah yang menjadi target-target global ini gitu, dan gerakan ini sangat masif, sangat terstruktur, rapi, baik itu dari state actornya, ada dari berbagai macam aktor lah yang juga masuk ke negara, ada yang di masyarakat sipil. Nah, ini mereka menyuarakan untuk perubahan iklim ini, dan memang untuk kasus Jakarta sendiri memang sudah sangat kelebihan daya tampung dan daya dukung. Yang artinya untuk bernafas lega aja di Jakarta ini, untuk kembali menata Jakarta itu menjadi sebuah persoalan gitu. Apalagi persoalan leadership ya. Apabila leadership di Jakarta itu mendapat hantaman dan trustnya tidak begitu tinggi, itu juga menjadi satu persoalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut gitu. Nah, sehingga solusi pindah ibu kota itu menjadi sesuatu yang relevan lagi dibicarakan gitu. Jadi relevan lagi dibicarakan untuk memindahkan ibu kota ke daerah lain untuk mengurangi daya tampung dan daya dukung Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pembangunan low emisi ini menjadi sebuah problem di Indonesia, terutama di negara-negara dunia ketiga? Mengapa state policy-nya tidak berjalan dengan begitu sistematis gitu untuk menyelesaikan persoalan ini? Salah satunya menurut gua adalah karena banyaknya prioritas-prioritas pembangunan lainnya, yang mana low emission dan and so on ini akan menimbulkan biaya baru yang sangat besar, yang membuat produksi itu menjadi tidak terlalu efektif gitu, dianggap inefisien gitu. Jadi biaya baru akan lebih banyak dikeluarkan, sehingga apa? Sehingga pembangunan itu dapat dianggap menjadi lebih stagnan gitu. Ya, kalau low emission kan tentunya industri-industri kayak batu bara ya, industri-industri kelapa sawit gitu misalnya, ya, yang dianggap oleh aktivis global itu sebagai perusak lingkungan, itu jumlahnya harus sangat dibatasi gitu. Jumlahnya harus sangat dihentikan. Padahal ya, kalau kita lihat struktur perekonomian Indonesia, sektor-sektor itulah yang menjadi tulang punggung utamanya. Jadi negara kita tuh nggak kayak Amerika Serikat yang bisa hidup dari paten gitu misalnya. Tiap lu beli iPhone itu uang masuk ke Amerika Serikat tuh sekitar $500. Walaupun itu diproduksi nggak di Amerika tapi di China gitu. Nah, jadi ada paten teknologi yang mana uangnya itu mengalir terus ke Amerika. Nah, berbeda dengan Indonesia ini. Kalau di Indonesia kan kehidupannya, ekonominya sangat ditopang oleh sektor-sektor ekstraktif, yang membuat apabila pemerintah galak dalam mendorong isu-isu lingkungan dan climate change ini gitu, itu akan membuat pembangunan pelan-pelan akan melambat dan diam gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya itu menjadi sangat terhambat. Kita ingat di dekade 2000 sampai 2010 gitu, Indonesia pernah booming komoditi. Itu semuanya produk-produk yang dianggap tidak ramah lingkungan gitu. Produk-produk yang dianggap sebagai musuh aktivis-aktivis lingkungan internasional, agen-agen internasional ini gitu. Nah, di satu sisi ya gue menggarisbawahi soal ini gitu. Nah, apakah Indonesia mampu membangun sebuah strategi komprehensif untuk bergeser dari moda produksi yang sangat tergantung kepada sektor ekstraktif menuju kepada sektor lainnya yang lebih menekankan kepada aspek gagasan, aspek ide, inovasi, and so on gitu. Apakah berhasil transformasinya? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Nah, kalau dalam siklus kekuasaan politik kita 5 tahun kan, dalam 5 tahun itu akan sangat berat gitu mendorong transisinya dalam satu era kepemimpinan gitu.
Yang mana era kepemimpinan yang akan datang belum tentu punya visi dan komitmen yang sama. Nah, ini menjadi paradoks di dalam kehidupan bernegara kita gitu. Mungkin itu aja. Kalau lu ingin penjelasan lebih detail dan lebih spesifik, nanti bisa lu lihat di podcast di Total Politik, akan tayang dari Infit dan teman-teman berbagai macam NGO, ada Prakarsa dan lain-lain, UK Embassy, UK Aid ya. Nah, banyaklah lembaga-lembaga yang mensupport itu, dan di situ diskusi-diskusi detailnya bisa kita ikuti gitu. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.